corporate university. Corporate university ini adalah cara pembelajaran yang terintegrasi. Jadi setiap organisasi nanti di bawah pimpinannya masing-masing di Kementerian Agraria ya Pak Menteri ya kan, itu akan memastikan pembelajaran tadi dilakukan untuk menjabarkan strategi organisasi masing-masing. Nah, kita punya Permenpan 3 2020 tentang talent management. Di situ disebutkan bahwa corporate university merupakan sarana untuk mengembangkan talenta yang ada. Nah, dengan kebutuhan perubahan-perubahan tadi, setiap organisasi bisa memetakan apa saja kebutuhannya di dalam rencana strategisnya dan kemudian talenta yang dibutuhkan. Nah, kemudian dengan kebijakan rekrutmennya, bisa rekrut dari P3K, bisa dari pegawai, atau mengembangkan pegawai yang ada untuk menjawab kebutuhan dalam rencana strategisnya. Nah, mengembangkannya melalui corporate university, menjabarkan strategi organisasi. Nah, Bapak sekalian, kita punya dua jenis corporate university nasional yang akan membantu pelaksanaan prioritas pembangunan secara nasional, dan corporate university masing-masing instansi, kementerian, lembaga, dan Pemda yang tanggung jawab di dalam mengembangkan talenta dari tiap instansi untuk mendukung rencana strategisnya. Nah, mungkin sebagai informasi saja, apa sih isinya dari corporate university nasional? Yaitu ada digital campus yang bisa dimanfaatkan oleh semua ASN di mana saja, kapan saja. Kita punya juga nanti ke depan untuk mengakses digital campus ini. Kita punya namanya learning marketplace. Jadi seperti Tokopedia, ASN bisa belajar apa saja, kapan saja, download dan sekarang sedang kita bahas dengan Kementerian Keuangan untuk learning wallet. Apa learning wallet? Setiap ASN dapat alokasi anggaran, dia bisa belajar apa saja yang relevan dengan pekerjaannya. Dan untuk di tab 1-2, yang sekolah kader. Apa sekolah kader? Kalau di PP 11 2017 tentang manajemen PNS menyebutkan adalah pengembangan kompetensi dengan percepatan karir. Lulus dari Latsar, kemudian kita pantau ada talent scouting program, masuk pada sekolah kader, langsung eselon 3. Nah, ini sedang kita revisi karena ada kebutuhan untuk menjadikan sekolah kader ini lulusannya langsung eselon 2, tetapi sekolahnya lebih lama, sekitar mungkin 8 tahun. Jadi tetapi dengan sistem gugur. Kalau dia tidak perform di tengah jalan, maka dia akan di-drop. Tidak hanya di-drop dalam program belajar, tapi di-drop sebagai pegawai. Makanya pesertanya kalau yang langsung JPT Pratama, kita sebut dengan program ASN Global 100 karena targetnya hanya 100. Ini dia statusnya bukan pegawai tetapi kontrak P3K, sehingga setiap waktu dia akan bisa di-drop di tengah jalan kalau dia tidak sesuai target di dalam pembelajaran. Nah, Bapak sekalian, ini upaya-upaya kita merespon kebutuhan perubahan-perubahan tadi, dan juga bagaimana mengakselerasi milenial melalui sekolah kader, mengakselerasi kepemimpinan milenial.